Hai guys, welcome back to BMTC channel. Oke, sesuai janji aku di konten Blessed to be Blessing yang bahas tentang bijak mengelola keuangan keluarga part 1, maka di part 2 ini aku akan bahas tentang perencanaan keuangan. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Sebelum kita bahas tentang perencanaan keuangan, aku akan berikan sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang pemudi yang bernama Lizzie. Lizzie berusia yang bisa dibilang masih sangat muda di usia produktifnya, yaitu di bawah 30 tahun. Lizzie bekerja di sebuah perusahaan yang terbilang bagus, dan saat itu salary-nya atau gajinya terbilang cukup lumayan, yaitu di atas 10 juta. Lizzie hidup dengan apa yang dia inginkan. Kala itu apa saja yang dia inginkan pasti dia beli. Dia tidak pernah memikirkan untuk menabung, berinvestasi, memiliki asuransi atau insurance, bahkan untuk dana darurat pun dia tidak pernah memikirkannya. Sampai di suatu ketika, Lizzie harus mengalami hal yang sama sekali tidak pernah dia pikirkan. Dia harus di PHK dari tempat dia bekerja. Lizzie sangat sedih. Dia sangat hopeless, bahkan di saat dia harus membayar uang kosannya, dia sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Dan akhirnya dia harus meminjam kepada salah seorang temannya. Kala itu mereka menyepakati waktu pembayaran utang tersebut. Sampai saat Lizzie harus membayar utangnya, dia tidak memiliki uang sepeser pun. Dan akhirnya dia pun menggali lubang yang lain. Dia meminjam dari salah seorang saudaranya. Dan kali ini dia meminjam lebih besar dikarenakan dia harus membayar utangnya dengan temannya, plus dia juga harus menghidupi kebutuhan hidupnya. Artinya, dia menggali lubang yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dan begitulah Lizzie melakukan hidupnya tanpa perencanaan. Guys, kalau kita belajar dari pengalaman Lizzie atau ilustrasi kita tadi, maka kita akan sangat paham bahwa perencanaan keuangan itu adalah hal yang sangat penting. Memang di saat hidup kita dalam kondisi baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, dan kalian tidak sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak, kalian merasa perencanaan keuangan itu tidak terlalu penting. Tapi di saat kita dalam kondisi seperti yang Lizzie hadapi, maka di saat itulah kita akan merasakan bahwa perencanaan keuangan yang baik itu adalah sangat penting. Kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan, maka kita juga akan berbicara tentang pembagian persentasi kebutuhan yang harus kita susun. Tidak ada presentasi yang sangat ideal untuk dijalani. Semua ini tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing dari kita. Kali ini aku mau sharing tentang pembagian presentasi kebutuhan yang biasa aku jalani dalam mengelola keuangan keluargaku. Oke, 10% itu aku letakkan di perpuluhan. Atau buat saudara-saudari yang beragama muslim, kalian bisa letakkan di zakat. Untuk pembagian zakat ini, to be honest, aku tidak terlalu paham. Tapi untuk yang berumat Kristen, kalian bisa letakkan 10% di perpuluhan. Dan ini wajib. Oke, selanjutnya aku letakkan 35% itu ada di kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Ini mencakup beras, mencakup kebutuhan makanan kalian sehari-hari, itu adalah 35%. Selanjutnya, di 10% aku juga meletakkan tabungan. Tabungan ini adalah termasuk perencanaan jangka pendek. Ketika kalian menginginkan sesuatu, mungkin dalam waktu 1-2 tahun akan kalian wujudkan, itu namanya kalian menabung. Jadi kalian menabung dulu sampai nanti kalian bisa menjadikan sesuatu yang kalian inginkan. Oke? Selanjutnya, 20% aku letakkan di investasi. Investasi ini biasanya macam-macam, ada yang meletakkannya di reksadana atau mungkin di properti, itu terserah kalian aja, yang penting akan menjadi sebuah aset. Nah, ketika kalian berinvestasi, ini biasanya
ada dengan beberapa cara. Yang pertama, itu dilakukan dengan utang produktif. Mungkin kalian bingung ya, utang produktif itu apa? Oke, nanti di part ketiga aku bakal share tentang utang produktif dan utang konsumtif. Oke? Nah, untuk investasi biasanya orang melakukan utang produktif. Jadi ketika kalian melakukan utang produktif 20% atau mungkin kalian simpen aja dulu baru nanti kalian investasikan, itu boleh-boleh aja. Nah, untuk porsinya aku bagi dia 20%. Oke. Selanjutnya 10% aku letakkan di dana darurat. Untuk dana darurat ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tiba-tiba. Jadi misalnya nih tiba-tiba spare part mobil kalian harus diganti atau mungkin talang air kalian harus diganti. Nah, itu semua ada di dana darurat. Kalian boleh ambil dari dana darurat dan aku letakkan 10% setiap bulan di sana. Dan kemudian 5% aku masukkan di insurance atau asuransi. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah punya anak atau punya anak lebih dari satu yang rasanya 5% itu terlalu kecil untuk insurance, kalian boleh naikin. Mungkin jadi 7%, 8% atau mungkin 10%. Tapi saat ini 5% untuk insurance aku masih cukup. Nah, selanjutnya karena aku suka banget traveling dan itu merupakan salah satu hobiku, maka aku letakkan 5% di traveling, budget traveling. Nah, kalau kalian mungkin gak terlalu suka traveling, kalian boleh letakin 5% di budget hobi kalian. Supaya kita tidak kutak-atik yang namanya tabungan dan investasi, dan juga tidak mengotak-atik dana darurat. Oke? Budget 5% untuk hobi ini sifatnya bukan berarti setiap bulan kalian wajib menghabiskan 5% untuk hobi kalian. Tapi kalian wajib menyisihkan 5% dari penghasilan kalian itu untuk hobi kalian. Mungkin kalian bisa aja beli bulan ini, atau mungkin kalian bisa aja nabungnya agak lama dikarenakan hobinya cukup mahal. Misalnya, aku hobi traveling dan aku pengen travelingnya rada jauhan. Jadi butuh dana yang cukup besar. Artinya, karena 5% di bulan pertama pasti nggak cukup, aku akan nabung mungkin sekitar 1 tahun apa 2 tahun dari 5% itu supaya aku bisa jalan-jalan yang agak jauhan. Jadi 5% ini harus dicukupkan. Oke, 5% terakhir itu aku letakkan di dana sosial. Dana sosial ini biasanya digunakan untuk kalau kita punya teman yang nikah atau mungkin ada teman kita yang sakit atau sorry banget ada juga yang meninggal. Nah, ini dana sosial biasanya bisa kita gunakan untuk hal-hal tersebut. Jangan sampai ketika tidak ada teman kita yang nikah di bulan itu, dana sosialnya kalian pakai. Karena kalau kalian pakai, contohnya 6 bulan kemudian ternyata teman-teman kalian nikahnya ada 5 orang, kalian bakalan kaget dan kalian kebiasaan ngambil yang namanya dana darurat. Oke? Jadi jangan sampai kalian suka ngambil-ngambil atau nguntit-nguntit dana-dana yang udah kalian plotting. Pembagian presentasi perencanaan keuangan ini tidak berarti harus sama untuk seluruh keluarga. Nah, kalian boleh ciptakan sendiri atau buat sendiri presentasi-presentasi yang ideal untuk keluarga kalian masing-masing. Nah, saat kalian akan menyusun presentasi perencanaan keuangan kalian masing-masing, kalian harus melihat based on salary kalian. Artinya, kalian harus memperhatikan berapa uang yang kalian dapatkan setiap bulannya. Ketika kalian menyusunnya based on salary kalian masing-masing, maka dapat dipastikan kalian tidak akan menyusun lebih besar daripada pendapatan kalian. Artinya, hidup kalian tidak akan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini akan sangat membantu kalian untuk bebas dari yang namanya hutang konsumtif. Oke guys, itu aja yang bisa aku sharing tentang perencanaan keuangan. Oke, nanti di part ketiga kita bakal bahas tentang utang konsumtif dan utang produktif. Oke, aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang memang belum punya perencanaan keuangan. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah, supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Okay, thank you so much for watching and I will see you on my next video.
Bye!